Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kalau beberapa kemarin kita sudah ke Timur Tengah, kadang kita ke Eropa. Hari ini kita kembali lagi ke Jawa, ya. Mungkin di antara teman-teman ada orang yang asli Jawa atau mungkin juga ada yang tidak asli Jawa. Tapi walaupun demikian, Jawa itu memiliki khasanah yang luar biasa. Termasuk kemarin kalau kita itu mengikuti kajian yang sudah kita angkat, yaitu Wedatama dari Mangkunegara. Itu kan pun juga salah satu khasanah yang ada di Jawa. Termasuk kita mengangkat salah satu tokoh besar, namanya itu Suryo Mentaram. Jadi ini sebagai rangka karena ada istilah yang menurut saya itu mengkritik diri kita yang orang Jawa. Kalimatnya itu unik, yaitu apa? Wong Jowo itu enggak njawani. Ini kan salah satu kita yang orang Jawa itu telah degradasi, yang mulanya kita orang asli Jawa, kok tiba-tiba di era modern hari ini kita seakan-akan sudah tidak seperti orang Jawa. Ya, makanya hari ini kita mengangkat Suryo Mentaram yang beliau ini kan dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual. Iya. Jadi teman-teman kalau cermat itu kebanyakan para tokoh-tokoh Jawa itu basisnya itu mengarah ke jiwa, yaitu ke spiritual. Karena basis cara berpikirnya atau mode cara berpikirnya itu hampir persis dengan filsafat timur. Jadi tidak hanya menggunakan akal logika saja, tapi pun juga menggunakan akal budi, yaitu intuisi. Makanya Jawa itu kan menekankan yang namanya perilaku akhlak, ya, atau perilaku yang baik. Kalau kita pengetahuannya itu baik dan jiwa kita itu sudah terbentuk dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui, dan kita itu sudah melatih diri kita secara terus-menerus, ilmunya itu menjadi habit atau menyatu ke dalam diri kita, otomatis itu akan membentuk cara perilaku kita. Bahkan tidak hanya perilaku kita, cara kita memandang, cara kita berpikir, cara kita ngomong, itu pun juga akan tercermin pada setiap perilaku keseharian kita. Makanya Jawa itu menekankan ilmu itu jangan berhenti pada ilmu, seperti halnya kemarin dawuhnya Mangkunegara itu. Makanya beliau ini membedakan antara ilmu dan ngilmu. Makanya hari ini kita kan sudah mendapatkan banyak ilmu. Mungkin kalau teman-teman ngecek ilmu kita itu kan sudah banyak. Mulai kita sejak lahir diajari oleh orang tua, kemudian kita masuk sekolah dasar diajari oleh guru-guru kita, nanti kita kuliah diajari oleh dosen-dosen kita. Bahkan kita pun juga menambah membaca buku, ikut seminar-seminar, itu kan ilmunya sudah banyak. Tapi kok hidup kita kok tidak berkembang, atau nilai kemanusiaan kita kok hanya begini-begini saja.
itu kan artinya ilmu hanya sebatas berhenti pada ilmu. Makanya kemarin Mangkunegara itu menegaskan, ayo ilmu itu harus menjadi ngilmu. Artinya apa? Ilmu itu harus menyatu ke dalam diri kita. Jadi perilaku kita, tutur kata kita itu harusnya dasar asasnya itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini harus dijalankan. Nanti kalau kita sudah optimal di sini, nanti akan membentuk jiwa kita dan jiwa kita itu akan baik. Ya, kalau jiwa kita akan baik, nanti kan akan teraktualisasi dalam keseharian kita. Nah, itulah yang menjadi basis cara berpikirnya orang Jawa, termasuk adalah Suryo Mentaram. Jadi beliau ini seorang tokoh yang itu lahir pada 19 Masehi, yaitu ketika yaitu ketika sudah masuk era modern. Jadi beliau itu asal Keraton Yogyakarta, punya ayah namanya itu Hamengkubuwono VII. Ya, jadi karena lahir dari keraton atau lahir dari bangsawan, otomatis pendidikannya itu terjamin, atau otomatis pendidikannya itu spesial. Nanti ceritanya khusus dalam pendidikan agama, itu yang mendidiknya langsung itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi beliau punya kebiasaan atau dari latar belakang keraton atau bangsawan. Hanya saja nanti ya, Suryo Mentaram ini di umur 18 tahun itu mengalami skeptisme, sebagaimana kayak Al-Ghazali itu kan, kalau teman-teman itu cermat, banyak para cendekiawan, para intelektual, bahkan juga para filosof itu masa hidupnya pun juga mengalami era-era skeptisme, yaitu mengalami kegalauan jiwa. Jadi mempertanyakan makna kehidupan, makna dirinya. Seperti halnya nanti Suryo Mentaram waktu hidup di keraton, beliau itu mencari sesosok manusia yang ideal, yang seperti apa, itu di dalam keraton itu nggak menemukan. Karena bagi beliau ini di keraton itu gaya mode hidupnya itu hanya memerintah, permintaan, minta tolong, suruh menyuruh, ambisi, hasrat, dan lain sebagainya. Di situ beliau menyimpulkan, mosok manusia kayak begini. Ya, nanti beliau saking galunya, beliau itu keluar dari keraton itu menuju Cilacap. Ya, saat di Cilacap itu beliau jualan kain. Ya, bayangkan seorang bangsawan yang kabarnya nanti sebelum umur 18 tahun itu diangkat sebagai Pangeran Suryo Mentaram atau mataharinya Mentaram. Tapi malah beliau memutuskan keluar dari keraton menuju Cilacap yang itu menjual kain. Tapi nanti dari pihak keraton itu mencari-cari Suryo Mentaram ini, yang akhirnya ketemu. Dan saat ketemu itu ceritanya Suryo Mentaram lagi kerja bangunan yang kabarnya itu sedang menggali sumur. Bayangkan. Ya, teman-teman misalkan anaknya bangsawan, anaknya anaknya DPR itu kan mau jualan kain, itu kan malu dan lain sebagainya. Tapi bagi Suryo Mentaram itu nggak ada soal. Nah, nanti beliau ini diajak lagi ke keraton. Sampai di keraton beliau galau lagi dan skeptis lagi. Karena apa? Sejauh ini beliau itu belum menemukan sesosok manusia. Bahkan agak lama di keraton ini, nanti kesultanannya itu dipegang oleh kakeknya, yaitu Hamengkubuwono VIII. Beliau ini meminta apa? Yaitu jabatan sebagai kepangerannya itu dicopot saja. Wes lah, nggak usah pangeran-pangeran saja, saya ingin menjadi orang-orang biasa saja. Karena kakeknya ini tahu Suryo Mentaram ini intuisinya tajam, akhirnya permintaannya itu dikabulkan. Baru kemudian di situ Suryo Mentaram rihlah lagi
yaitu apa? Mencari manusia yang ideal. Bahkan ceritanya itu sampai melakukan cara keberagamaan apa? Orang-orang Kristen, ritual-ritual yang Islam itu dijalani semua hanya untuk menemukan sesosok manusia. Nanti pun juga kabarnya beliau pernah ke Salatiga. Ya, jadi waktu di Salatiga itu beliau dianggap sesepuh dan beliau punya julukan yaitu Ki Gede Suryo Mentaram. Nanti saat ke Salatiga beliau pun juga pindah ke Mringin, yaitu kalau nggak salah Ungaran. Nah di Ungaran ini beliau itu punya teman diskusi atau punya teman kajian-kajian khusus. Di antara nanti temennya itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau Ki Hajar nanti fokusnya itu mendidik anak-anak dan anak dewasa, kalau Suryo Mentaram ini nanti fokusnya itu mendidik orang tua, ya. Jadi yang basisnya itu apa? Kaweruh jiwa. Ayo kita mengenali diri kita. Nanti endingnya apa? Jadi suatu malam itu, jadi beliau Suryo Mentaram ini lagi tidur sama istrinya. Malam-malam tiba-tiba itu terbangun. Saat terbangun, Suryo Mentaram ini mengatakan, saya baru menemukan manusia. Istrinya kan kaget, tiba-tiba istrinya itu bangun dan bertanya, manusia yang mana yang kamu maksud? Suryo Mentaram menjawab, yo aku ini manusia yang sadar bahwa saya ini sebagai manusia. Itu kan unik. Coba teman-teman dicek sampai hari ini, kita sadar nggak bahwa kita itu manusia? Karena apa? Nggak mudah loh, untuk menjadi manusia itu nggak mudah. Jadi karena memang manusia itu kan makhluk yang paling mulia di sisinya Tuhan, dan kita hari ini sesudah sebagai manusia, mungkin kita menganggap sepele menjadi manusia itu hal-hal yang biasa saja. Tapi bagi Suryo Mentaram, untuk menjadi manusia itu nggak mudah. Kalau teman-teman itu memakai kacamatanya Al-Ghazali, terutama di kitabnya Kimyatus Sa'adah, manusia itu kan ada 3 jenis. Ada manusia yang jiwanya itu tumbuhan, ada manusia yang jiwanya itu hewan, ada manusia yang jiwanya itu setan. Mungkin hari ini kita wujudnya manusia, tapi kan ini bukan pokok. Yang pokok itu adalah jiwa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita makan, mungkin kita menikah, mungkin kita sekolah, tapi kok cara karakter hidup kita kok hanya ingin menang-menangan sendiri, kok hanya ingin diakui bahwa aku ini orang hebat. Itu sebenarnya kita belum manusia. Sebenarnya kita itu masih pada level hewan. Kita ingin menang-menangan sendiri, ya. Kayak kemarin waktu kita mengkaji Ibnu Tufel, itu kan ada suatu novel yang judulnya Hai Ibnu Zaktun. Jadi manusia yang sadar bahwa dirinya itu hidup, ya. Kita mungkin hari ini hidup, tapi kan coba dipertanyakan, kita sadar nggak bahwa kita itu manusia yang hidup, ya. Seperti halnya tadi, mungkin kita makan, mungkin kita olahraga, mungkin kita belajar, tapi kesadaran kita sebagai manusia yang hidup itu sudah atau belum, ya. Jadi kesadaran ini level yang penting. Makanya nanti salah satu temanya Suryo Mentaram itu apa? Yaitu kaweruh jiwa. Itu sebagai langkah untuk kita sebagai manusia yang itu bisa menemukan kebahagiaan kita. Coba nanti dicek ya, ada apa saja gagasan-gagasan dari Suryo Mentaram. Oke, baik. Jadi beliau pertama itu mengajak ayo kita berpikir yang sifatnya itu reflektif. Maksudnya apa? Kita harus punya gaya berpikir yang mengarahnya itu bukan keluar diri, melainkan apa? Berpikir yang sifatnya itu ke dalam diri. Kenapa kok kita hari ini, kenapa kok galau, kenapa kok merasa tidak bahagia, merasa kok sering
sering jutek dan lain sebagainya, coba dicek ya. Ngeceknya itu bukan keluar diri, tapi ke dalam diri kita. Jadi beliau itu mengajak ayo kita berpikir rasional, yaitu coba kita memeriksa ulang keyakinan-keyakinan kita atau pengetahuan-pengetahuan kita yang itu kita sudah miliki sampai hari ini ya. Pengetahuan kita itu kan sudah banyak, dan kita pun juga meyakini sesuatu yang itu sudah kita yakini. Hari ini kan kita mengakui bahwa agama atau keyakinan kita itu kan monoteisme, meyakini bahwa ada satu yang absolut yang itu yang disembah. Tapi kok gaya keberagamaan kita modelnya dinamisme atau animisme, yaitu keyakinan yang itu merusak diri kita sendiri. Makanya ayo kita cek ulang keyakinan kita, terutama pengetahuan-pengetahuan kita. Jangan-jangan pengetahuan yang sudah kita yakini itu ada yang salah. Kalau nanti kita bisa demikian, nanti kita akan menemukan saripati pengetahuan yang itu terang dan jernih. Jadi mungkin kemarin pengetahuan yang itu menutupi jiwa kita ya, atau juga keyakinan yang itu tidak kompatibel dengan diri kita, sekarang kita refleksi, mengetahui apa-apa yang itu ada di dalam diri kita, biar kita itu menemukan saripati pengetahuan yang itu terang dan jernih. Dan disinilah nanti pengetahuan yang itu mengantarkan kita pada kebahagiaan. Jadi untuk kita bisa bahagia, keyakinan kita itu harus benar, pengetahuan kita itu pun juga harus benar. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kenapa kok kita hari ini tidak bahagia? Coba teman-teman dicek, mungkin keyakinannya itu basisnya mungkin masih dinamisme, mungkin masih politeisme. Iya, mungkin hari ini kita sudah menggembor-gemborkan atau sudah mendeklarasikan kita mengakui Tuhan itu hanya satu. Ya, tapi pikir kita kok masih menyandarkan hidup kita kepada sesuatu yang ada di luar diri kita. Mungkin kepada manusia, mungkin kepada lautan dan lain sebagainya. Artinya deklarasi kita kemarin yang kita mengakui keyakinan kita monoteisme, ternyata sifatnya itu masih dinamisme, dan itu yang menjadikan kita itu tidak bahagia. Termasuk termasuk pengetahuan. Makanya kalau teman-teman itu cermat gaya berpikirnya kemarin yang kita kaji, yaitu Syed Hussein Nasr, beliau kan mengajak ayo kita passing over. Maksudnya ayo kita keluar dari kotak keyakinan kita. Mungkin kita hari ini keyakinan kita itu sudah final, kita sudah merasa mentok. Ayo coba kita keluar dari keyakinan kita. Bukan berarti kita meninggalkan keyakinan kita, tapi ayo kita rihlah pada keyakinan-keyakinan yang ada di luar sana. Dan itu sangat beruntung, sangat menguntungkan bagi kita, karena nanti kita akan menemukan sesuatu yang sifatnya itu baru, dan itu akan menyegarkan pengetahuan kita. Yang mulanya pengetahuan kita merasa final, merasa mentok, akhirnya kita menemukan udara-udara segar ya. Itulah nanti yang menjadikan kita kita mampu mengantarkan pengetahuan itu yang itu bisa membawa kita pada kebahagiaan. Jadi Suryo Mentaram ini mengajak ayo kita reflektif diri, membaca diri kita ya. Mungkin diri kita itu sudah barang jadi ya. Apakah barang jadi ini sudah benar ataukah isinya itu sudah benar? Coba dicek. Makanya ayo kita melihat ke dalam. Nah, beliau ini menganggap bahwa logika yang dipakai beliau ini berbeda dengan logika yang dipakai orang barat. Jadi orang barat itu kan hanya final pada akal.
Tapi Surya Mentaram ini tidak, tapi apa, sifatnya itu rasional, yang itu memakai rasa atau memakai intuisi. Jadi akalnya dipakai, tapi pun juga intuisinya dipakai. Itulah yang disebut intelijensi manusia. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, basisnya orang Jawa itu seperti halnya filsafat timur. Jadi tidak murni menggunakan akal, tapi pun juga menggunakan intuisi. Nah, ayo kita pakai semua. Biar apa? Biar kita itu mampu menemukan kebahagiaan kita. Ini loh. Jadi beliau punya gagasan yang disebut itu kaweruh jiwa, yaitu apa? Meruhi awaipun kiyamba. Ayo kita mengenali diri kita. Jadi apa? Kalau kita itu bisa mengetahui diri kita, ya, dan kita mampu mengetahui diri kita secara jujur dan objektif, maka kita secara tidak langsung itu akan mampu memahami orang lain, alam semesta, dan Tuhan. Jadi teman-teman ingin mengenali atau memahami lingkungannya atau orang lain, itu step pertama apa? Ayo kita kenali diri kita, ya. Kenapa kok demikian? Biar kita itu mampu mengenali orang lain. Makanya agak absurd kalau kita ingin mengenali orang lain, tapi kok diri kita tidak mampu mengenali diri kita sendiri, yaitu akan menjadi kesalahan pemahaman kita. Maka step pertama apa? Ayo kita meruhi awaipun kiyamba. Makanya nanti ada 3 hal yang menurut Surya Mentaram itu yang harus kita pahami. Yang pertama apa? Yaitu aku. Jadi aku ini kesadaran manusia, barang asal yang itu sudah ada sebelum lahir dan akan ada setelah meninggal. Jadi aku ini yang bukan jasad, ya. Jadi aku ini yang tidak berupa nama. Jasad ini kan pasti hancur, nama pun juga pasti akan hilang, ya. Apalagi sesuatu yang nempel, yang ada di dalam diri kita, itu bukan aku. Aku maksudnya itu kesadaran bahwa aku itu manusia, yang itu bagi Surya Mentaram itu ada sejak kita itu belum dilahirkan. Bahkan nanti ketika kita itu sudah meninggal, aku ini masih ada karena sifatnya itu abstrak. Yang kedua apa? Yaitu ada karep. Jadi manusia itu punya kehendak atau punya keinginan. Coba teman-teman, kehendaknya kan macam-macam, keinginannya kan macam-macam. Ingin kuliah S1, ingin kuliah S2, pengen menikah, pengen makan makanan yang enak, dan lain sebagainya. Itu pun juga ada di dalam diri kita. Yang terakhir ada kramadangsa, yaitu alat atau tukang pikir yang tugasnya itu apa? Yaitu mengontrol aktivitas kehendak atau keinginan kita. Jadi di dalam diri kita itu ada aku, yaitu kesadaran saya yang itu sebagai manusia, dan juga ada karep, yaitu keinginan-keinginan. Adanya keinginan-keinginan ini kita harus mengontrolnya, sebatas mana keinginan yang harus kita inginkan. Kalau teman-teman hari ini menginginkan sesuatu yang itu tidak bisa digapai, kalau itu kok tidak bisa dikontrol, ya, dengan alat yang namanya kramadangsa, yaitu akan menjebak kita pada penderitaan. Nah, ini adalah menurut Surya Mentaram itu sangat penting. Karena apa? Dengan kaweruh jiwa ini sebagai langkah awal untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Caranya apa? Caranya dengan pengawikan pribadi, yaitu ayo kita mengenali diri kita secara objektif. Jadi mengenali diri ini adalah pengetahuan yang nyata. Jadi aku yang seperti apa, aku yang bagaimana, coba teman-teman pertanyakan. Jangan tanya kepada orang lain.
apalagi tanya sama pacarnya, misalkan tanya, "Dek, saya itu seperti apa sih?" Pasti jawabannya itu versinya dia. Apalagi teman-teman tanya sama temennya, itu pasti jawabannya tidak sesuai dengan aku yang sebenarnya itu bukan. Maka apa? Ayo kita mengenali diri kita secara nyata, ya. Jadi tidak berdasarkan orang lain, tidak atas dasar menduga-duga, tapi apa? Pengetahuan yang paling nyata. Aku ini janjani iki sopo, ya. Makanya nanti Mangkunegara ini apa? Pengenalan pribadi ini memiliki watak yang sifatnya itu jernih. Jadi katanya beliau, saya itu semula yang tidak dapat merasakan, kemudian itu dapat merasa, biar terang benderang. Dan sekarang saya dapat melihat diri sendiri, orang lain, dan ciptaan lain. Jadi apa? Ketika Suryo Mentaram ini mampu mengenali dirinya dan mampu menyadari bahwa dirinya itu sebagai manusia, dia seakan-akan itu merasakan sesuatu yang sifatnya itu terang benderang. Yang kemarin itu tidak menemukan manusia, ya, itu kan ceritanya beliau sampai rihlah, sampai melakoni ritual-ritual keagamaan yang itu tujuannya hanya untuk menemukan manusia. Tapi sekarang beliau sudah mampu menemukan sesosok manusia yang sejati. Jadi aku yang dulunya itu tidak mampu merasakan, kemudian itu dapat merasakan yang itu sifatnya terang. Jadi aku yang apa adanya itu sudah dapat diketahui. Jadi nanti ketika kita itu sudah menemukan bahwa diri saya itu seperti apa, itu otomatis kita akan mampu mengenali orang lain. Dan kita mampu mengenali ciptaan-ciptaan lain. Mengapa kok demikian? Karena kita itu mampu mengenali diri kita. Jadi step pertama itu apa? Kita harus mengetahui diri kita secara objektif, yang itu bukan sumbernya dari orang lain. Teman-teman biasanya kan ingin mengetahui dirinya, biasanya kan tanya sama gurunya, tanya sama ustadznya. Itu bagi Suryo Mentaram itu belum menjadi ilmu yang nyata. Ilmu yang nyata apa? Kamu cari sendiri siapa kamu, hakikatnya kamu hidup di dunia itu untuk apa. Tapi nanti ketika kita itu berusaha mengenali diri kita ini, tapi kok itu dibelokkan menurut kemauan kita, keinginan kita, ya, watak yang mulanya itu bening dan jernih seketika itu sirna dan gelap gulita. Jadi apa? Untuk kita mengenali diri, ayo kita singkirkan dulu keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang ada di dalam diri kita. Coba kita menjadi manusia yang itu apa adanya, ya. Jadi asumsi kita jangan dibawa, keinginan kita jangan dibawa, ego kita jangan dipakai dulu. Biar kita menjadi manusia yang apa adanya ini. Kemudian teman-teman bertanya, aku ini siapa? Nanti apa? Kalau pengenalan diri ini dijalankan secara benar dan ajak dan lurus dalam rangka mengetahui diri sendiri dan mengetahui keinginan-keinginan tadi, maka apa? Watak bening ini akan semakin jelas dan membekas. Jadi katanya beliau apa? Saya saat itu seperti dalam kondisi nol. Jadi apa? Saya merasa saya ini yang apa adanya. Jadi saya yang itu bukan versinya dogma, versinya madhab, versinya organisasi, itu bukan. Tapi apa? Saya yang itu apa adanya, yang itu bisa saya temukan, bukan versi yang ada di luar diri saya. Ya, jadi apa? Saya sudah tidak tertarik lagi dengan keinginan-keinginan dan hanya mengikuti irama ombak kehidupan. Jadi kalau kita itu sudah menemukan siapa kita yang sebenarnya, yang itu apa adanya, teman-teman nanti
seperti halnya katanya Suryo Mentaram, saat itu juga dan nanti akan seterusnya, teman-teman itu sudah tidak tertarik lagi dengan keinginan-keinginan. Dan hidupnya itu apa? Mengikuti irama ombak kehidupan dan hanya menjadi orang bebas dan merdeka. Mungkin kita kemarin itu terbelenggu oleh keyakinan atau pengetahuan yang kita miliki. Tapi kok kita sudah berusaha mengecek diri kita dengan rasional reflektif tadi, kita mengecek apakah ada pengetahuan yang itu absurd, ada pengetahuan yang itu tidak kompatibel dengan diri kita. Sekarang kita berusaha meruhi awaipun kiambak, kita mengenali diri, ya. Dan ketika kita sudah mengenali diri kita yang sebenarnya, maka kita di situ seperti halnya kondisi nol, yaitu kondisi ketika kita merasa diri kita itu apa adanya, kita yang otentik, bukan versinya pacar kita, bukan versinya masyarakat, tapi versi yang itu keinginan saya. Jadi kalau kita sudah demikian, nanti apa? Nanti hidup kita itu akan bebas, kita menjadi orang yang merdeka, gitu ya. Oke, ini saya selingi sedikit. Jadi kenapa tadi kita membahas ada karep, ada keinginan. Jadi manusia sebenarnya itu mengejar sesuatu yang ada di luar dirinya. Semua orang, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya anak kecil, semua manusia di level apapun itu mengejar yang namanya semat. Kemudian apa? Mengejar yang namanya keramat dan derajat. Jadi ada kekayaan, kekuasaan, kedudukan. Teman-teman dicek kenapa kok hari ini kuliah, kenapa kok hari ini itu profesi dan lain sebagainya, atau mungkin les-lesan menambah pengetahuan. Pasti tidak jauh dengan keinginan-keinginan yang ada di tiga aspek ini. Entah itu kekayaan, entah itu kekuasaan, entah itu kedudukan. Karena apa? Karena setiap manusia tadi, dia punya karep, dia punya keinginan-keinginan. Dan keinginannya itu tidak jauh dari tiga variabel ini, ya. Teman-teman kuliah pasti ujungnya pingin kerja. Nanti kalau sudah punya uang, pingin yang namanya kekuasaan. Kalau nanti pun ketika sudah punya kerjaan, mungkin mencari kedudukan, mencari pangkat, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Suryo Mentaram nanti, ini yang menjadikan manusia itu gelisah. Coba dicek ya teman-teman. Kita langsung masuk ke yang namanya bahagia dan susah. Jadi apa? Di atas bumi dan di bawah langit ini tidak ada yang pantas dicari ataupun ditolak secara mati-matian. Jadi kan hari ini kan kita mencari sesuatu, kita mengejar sesuatu, dan kita merasa kalau kita tidak mendapatkan itu, nanti hidup kita itu akan selesai. Kayak teman-teman mengejar cewek misalkan, kalau tidak sampai dilamar atau tidak sampai dinikahinya, nanti merasa hidupnya itu sudah selesai. Tapi itu bagi Suryo Mentaram, sesuatu yang itu ada di atas bumi dan di bawah langit itu tidak pantas dicari, tidak pantas ditolak secara mati-matian. Kita biasa saja. Dan kita apa? Kita harus mengetahui yang ada di bumi ini sifatnya pun juga tidak langgeng. Makanya apa? Jika orang nanti berhasil memperoleh apa yang itu dicari atau diburunya, orang ini merasa nanti ketika mendapatkan yang dicarinya, orang itu bahagia. Ya, kalau toh ia nanti merasa bahagia, rasa itu biasanya hanya berlangsung sebentar dan selanjutnya orangnya ini merasakan susah. Coba teman-teman dicek.
merasa kalau sudah wisuda itu kan bahagia. Ternyata setelah selesai wisuda ternyata pun juga kebahagiaannya itu hilang. Yang ada itu kesusahan, yang ada itu apa, penderitaan. Nanti mungkin setelah wisuda ada keinginan lagi pengen kerja. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, ternyata pun juga tidak mendatangkan kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, kalau kita menginginkan sesuatu dan kita ternyata kok tidak dapat meraihnya, dan kita nanti merasa kalau kita tidak dapat meraihnya, nanti kita itu akan menderita, ya. Jadi apa? Bagi Suryo Mentaram, sesuatu itu bisa bahagia dan bisa susah yang sifatnya itu sementara. Tidak ada yang namanya bahagia selamanya, itu nggak ada. Nggak ada pun juga susah selamanya, itu nggak ada. Kayak teman-teman waktu diputus sama ceweknya, itu kan merasa hidupnya sudah gelap, hidupnya sudah selesai, merasa hidupnya itu susah. Ternyata 1 bulan kemudian ternyata teman-teman itu menemukan sesuatu atau yang disebut cewek yang itu jauh lebih cantik, yang itu jauh lebih pintar, yang itu jauh lebih mempesona, dan itu ternyata mendatangkan kebahagiaan. Loh, kemarin kan teman-teman itu kan merasa galuh, tapi ternyata ini teman-teman menemukan kebahagiaan baru yang itu belum pernah ditemukannya. Artinya apa? Di atas bumi ini dan di bawah langit ini tidak ada yang namanya kebahagiaan sejati, itu nggak ada. Dan sekaligus apa? Tidak ada sesuatu yang susah selamanya, itu nggak ada. Karena apa? Sifatnya itu sementara, sifatnya itu temporer. Maka apa? Suryo Mentaram tadi mengajak sesuatu yang ada di atas bumi ini, ya, itu tidak ada yang pantas dicari mati-matian atau ditolak mati-matian, ya. Karena apa? Karena sifatnya itu berubah-ubah. Kita bahagia, nanti ternyata kita itu susah. Nanti kita susah, ternyata kita pun juga bahagia. Jadi sifatnya ternyata kebahagiaan yang ada di dunia ini sifatnya itu relatif. Jadi teman-teman nggak boleh merasa kalau saya mendapatkan cewek itu akan mendatangkan kebahagiaan selamanya, itu pun juga absurd. Atau teman-teman menganggap kalau nanti diputus sama ceweknya merasa hidupnya susah selamanya, itu pun juga absurd. Karena apa? Karena kalau kita bahagia pasti ada susah. Kalau kita susah nanti pun juga kita akan bahagia. Sifatnya itu silih berganti. Jadi teman-teman nggak usah minder atau nggak usah yang namanya pesimisme, ya. Kalau kita bahagia pasti kita pun juga akan susah. Nah ini loh, kenapa kok tadi bahagia dan susah itu sifatnya sementara dan berubah-ubah? Karena ada filosofi bagi Suryo Mentaram, yaitu apa? Yaitu filsafat mulur dan mungkret. Jadi bahagia ini sifatnya mulur, susah pun juga sifatnya mulur. Jadi teman-teman itu kalau mengejar sesuatu, ya, dan menganggap kalau mendapatkan sesuatu itu nanti mendapatkan kebahagiaan, ketika kok sudah mendapatkan kebahagiaan itu kan mulur lagi, ada keinginan-keinginan lagi. Kayak tadi teman-teman pengennya itu lulus S1 dan merasa ketika lulus di wisuda itu bahagia, ternyata pun juga masih ada keinginan, yaitu apa? Keinginan untuk bekerja. Nanti ketika sudah mendapatkan pekerjaan, ternyata masih ada keinginan-keinginan lagi, yaitu apa? Ingin menikah, ingin punya anak, ingin punya cucu, ingin punya usaha, dan lain sebagainya. Kalau kita biarkan saja keinginan-keinginan ini atau yang tadi di awal disebut sebagai karep, dan kita itu tidak bisa mengontrolnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita itu mungkret,
ya. Kalau nanti kita mungkret, yo akhirnya kita itu susah. Maksudnya apa? Ayo antara keinginan dan hasrat ini coba kita kontrol, ya. Kalau kok kita tidak mampu mengontrol, yo yang akhirnya yang terjadi nanti molor yang itu secara terus menerus. Kalau kita itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yang terjadi itu kita itu merasakan susah, kita mungkret, kita merasa kita itu menderita dan lain sebagainya. Karena tadi apa, di awal beliau Suryo Mentaram ini menegaskan perjalanan hidup manusia itu sebentar bahagia dan sebentar susah, ya. Jadi kalau bahagia itu apa, keinginan-keinginan tadi, dan kita kok merasa kalau mendapatkan itu kita bisa bahagia, ternyata masih ada kebahagiaan-kebahagiaan lagi yang kita inginkan, yang sifatnya itu terus-menerus. Tapi kok kita tidak mampu mengontrolnya, maka keinginan ini nanti akan mungkret, ya. Karena apa? Ternyata ada keinginan yang itu tidak bisa kita dapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan itu, akhirnya mungkret lagi, akhirnya kita menjadi orang yang susah. Tuh. Nah, kalau kita bisa membaca itu, ya, bahwa hidup ini sifatnya sementara, kebahagiaan pun juga tidak absolut dan tidak selamanya. Kita kalau mampu memahami itu, kita akan terbebas dari yang namanya iri dan sombong, ya. Kenapa kok demikian? Ternyata rasa susah dan bahagia itu semua orang itu merasakannya. Jadi tidak hanya aku saja yang merasakan, semua orang itu merasakannya, ya. Kalau kita mampu memahami itu, akhirnya kita itu tidak punya rasa iri. Kenapa kok demikian? Ya karena manusia pun nanti walaupun mereka bahagia, mereka pun juga susah. Kalau nanti kok dia susah, nanti pun juga dia akan bahagia, ya. Kalau nanti kita bisa demikian, ya, dan kita menyadari itu, kita itu akan masuk yang namanya apa? Yang itu manjing swarga tentrem, jiwa kita itu tentram, ya. Jadi sudah tidak ada kesombongan, tidak ada yang namanya iri antara satu orang dengan orang yang lain. Karena kita menyadari hidup ini adalah molor dan mungkret, ya. Jadi kebahagiaan sementara. Kalau kita tidak mendapatkannya, akhirnya kita mungkret. Ini loh, tadi kan membahas yang namanya karep. Jadi bagi Surya Mentaram, karep ini ternyata sifatnya itu abadi, ya. Jadi sejak dulu itu sudah ada, sekarang itu sudah ada, bahkan nanti pun yang namanya keinginan itu pun juga tetap ada. Jadi keinginan ini barang asal, yang itu tidak ada asalnya tetapi justru berasal. Jadi hidup ini yang kita sebagai manusia, sejak kecil kita kan punya keinginan, kita punya harapan, kita punya sesuatu yang ingin kita raih. Ini sebenarnya sebagai keberadaan wujud kita sebagai manusia. Jadi keinginan itu barang asal. Dan itu justru apa? Itu sebagai asal dari sesuatu yang itu kita sebagai manusia. Dan keinginan itu apa? Asal dari hidup, benih hidup yang itu menyebabkan hidup dan oleh karenanya itu abadi. Jadi sejak mungkin kalau kita masih dalam kandungan, kita kan sudah punya keinginan, ya, keinginan untuk untuk mengasup sesuatu yang itu dimakan oleh ibunya dan lain sebagainya. Nanti ibunya ini ngidam dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada keinginan dan itu barang asal. Nah, kalau adanya keinginan ini yang itu tadi melahirkan kebahagiaan, ya,
dan pun juga melahirkan kesusahan yang sifatnya itu molor dan modot, dan kita mampu menyadari itu, nanti kita itu akan menjadi orang yang terbebas dari rasa sesal dan khawatir, ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu yang namanya khawatir, karena hidup ini sedikit-sedikit bahagia dan sedikit-sedikit itu mungkret, tapi kita tetap boleh punya yang namanya keinginan. Tapi kita harus sadar, yang namanya keinginan ini harus kita kontrol, karena bisa mendatangkan kebahagiaan dan pun juga bisa mendatangkan kesusahan. Walaupun nanti kita mendapatkan kebahagiaan, sadarilah bahwa kebahagiaannya itu sifatnya sementara, yang itu kadang juga bisa berubah menjadi susah. Yang kedua apa? Manjing swarga tata. Jadi apa? Hidup kita itu tabah dan kita itu berani menghadapi segala hal. Karena apa? Karena hidup ini sebentar itu bahagia, sebentar itu susah, ya. Kita itu nanti akan berani menghadapi segala hal. Jadi kita nggak boleh takut, kita nggak boleh pesimis. Karena apa? Kalau kita nanti yang kita dapatkan ternyata itu susah, ya susah pun juga sifatnya sementara. Mungkin dari kesusahan itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mungkin sudah mendapatkan kebahagiaan, jangan salah, nanti pun juga kita akan susah. Yang ketiga apa? Yaitu menginake. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, sebab tidak ada yang menarik hati. Jadi karena sifatnya sementara, ya, sifatnya itu tidak absolut, itu kan nggak menarik hati. Lalu yang layak diperjuangkan apa? Kayak tadi seperti halnya katanya Surya Mentaram, ya, di bawah bumi ini kan tidak ada sesuatu yang dicari secara mati-matian dan tidak perlu ditolak secara mati-matian. Karena apa? Karena sifatnya nggak jelas, sifatnya absurd, dan itu bagi Surya Mentaram itu tidak menarik hati, itu ya. Nah itu kenapa kok ada yang namanya keinginan dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau nanti kita sudah mampu membaca diri kita, kita mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kita, aku yang itu sebagai manusia dan kesadaran kita sebagai manusia, dan kita itu punya keinginan, dan keinginan kita itu macam-macam, dan keinginan ini bisa melahirkan yang namanya kebahagiaan dan kesengsaraan, ya. Surya Mentaram ini menggambarkan apa? Seperti halnya pengembala yang itu melepas domba-dombanya. Jadi kita melepas, kemudian kita itu mengamati domba-domba yang itu kita lepas. Dari situ apa? Kita kan timbul rasa aku sebagai pengembala, aku ini sebagai barang asal. Asalnya dari rasa yang itu tidak dapat rusak, ya. Jadi barang asal ini tidak disebabkan yang lain, tetapi apa? Sebagai asal dari semua barang dan hal. Jadi kenapa kok kita itu punya sesuatu dan lain sebagainya? Ini apa namanya? Itu mulanya adalah dari keinginan kita. Jadi tadi ketika kita itu melepaskan gembala domba-domba kita, tugas kita itu hanya nyawang, mengamati dari keinginan-keinginan yang itu ada di dalam diri kita. Jadi kita mengamati saat kita itu bahagia, kita mengamati saat kita itu susah, ya. Jadi kalau kita susah, anggap saja kita bahagia. Kalau kita bahagia, anggap saja itu adalah anugerah. Disitulah apa? Disitulah kita itu menemukan apa? Kebahagiaan abadi. Maksudnya apa? Kita itu selalu mengawasi diri kita, keinginan kita, ya. Jadi keinginan kita hari ini itu apa? Harapan kita hari ini itu apa? Nah,
kita awasi selalu. Karena apa? Keinginan itu sifatnya molor dan modern. Kalau kita senantiasa mengawasi itu, nanti kita tidak terjebak pada yang namanya kesengsaraan, tidak terjebak yang namanya mungkret. Nah, disitulah ada istilah yang namanya bejo langgeng. Kita akan bahagia abadi. Kita mengamati saat diri kita bahagia, kita mengamati saat diri kita itu susah, dan kita itu mampu mengawasi dari berbagai macam keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Ini terakhir ada ada salah satu tips dari Suryo Mentara. Jadi persoalan menikah. Jadi teman-teman kalau mau menikah, ini ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Yaitu harus sama-sama manusia. Nggak mungkin kan teman-teman itu menikah yang itu bukan manusia, ya. Menikah pun juga harus sama-sama manusia. Maksudnya apa? Maksudnya itu sama jenis, bukan sama jenisnya, sama makhluknya. Dan kedua apa? Sama-sama hidup. Yang ketiga apa? Lawan jenis. Jadi kalau teman-teman itu menikah dengan sesama jenis, itu malah menjadi problem. Yang keempat apa? Sama-sama dewasa, kemudian mau. Jadi teman-teman sudah menemukan, tapi kok yang ditemukan itu nggak mau, nggak jadi menikah. Atau teman-teman itu sudah dewasa, tapi yang diajak nikah itu nggak mau, akhirnya pun juga tidak jadi menikah. Harus apa? Harus sama-sama rela, sama-sama mau. Yang terakhir apa? Siap mental. Jadi nanti menikahnya itu mau kemana, kalau rumah tangga itu nanti visi misinya seperti apa, tujuannya bagaimana, itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus siap mental. Jadi harus lawan jenis, harus dewasa, ya. Maksudnya apa? Harus berani bertanggung jawab. Intinya apa? Intinya sama-sama mau. Nah, kalau sudah menemukan ini semua, silahkan teman-teman itu menikah, ya. Oke, itu sedikit dari saya tentang Suryo Mentara. Biar kita sedikit satu langkah bisa memahami diri kita dan mampu menemukan kebahagiaan versi kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.